Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah. Daripada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta selaku pemimpin PPKI dan Razimanwedyoningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke darat 250 km dengan sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Taraji. Permisi. Silakan masuk, Bung. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai utusan dan pemerintahan Jepang ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia sesuai dengan Perdana Menteri Kuniaki Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan kemerdekaannya kepada Indonesia? Melamirkan kemerdekaan Indonesia. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung, tetapi kita harus menyegarkan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, Bung. Maaf, tetapi pihak Jepang menginginkan proklamasi kemerdekaan. Akan kami bicarakan lagi dengan PPKI, Bung. Baik, kalau begitu kami harus mundur diri. Terima kasih. Baiklah, hati-hati di jalan. Terima kasih, Bung. Terima kasih, Bung. Terima kasih, sama-sama. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa persyaratan pada sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang, yaitu Mamuro Shigemitsu. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government. Berarti di Indonesia juga terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Apa kau berpendapat demikian, sobat? PPKI adalah bentuk bagian dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Bung Karno sebagai pemimpin rakyat, atas nama rakyat dan siaran radio. Masalahnya apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau ingin naskah proklamasi tetap disusun oleh PPKI, paksa aja kalau perlu. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Tanggal 14 Agustus 1945, Wikana, Syahir, Darwis, dan Soleh menemui Bung Karno di kediamannya. Silakan masuk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung Karno, Jepang telah menyerah Bung, dan kami minta Bung Karno segera memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI menyiapkan proklamasi, karena PPKI merupakan bentukan dari Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh ada campur tangan dari kemerdekaan Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan merupakan hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat anak seperti itu, kami mohon diri.
Tanggal 14 Agustus 1945, Wikana, Syahir, Darwis, dan Soleh menemui Bung Karno di kediamannya. Selamat malam Bung Karno. Ada masuk apa lagi Anda datang kemari? Sekarang malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami sudah mempertaruhkan jiwa kami. Ini batang leherku. Setelah saya ke pojok itu, potonglah saya hari ini juga. Kalian tidak usah menunggu esok hari. Memproklamasikan kemerdekaan. Mengapa saudara tidak memproklamasikan kemerdekaannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukan hal ini? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita untuk sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa harus kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kami berempat telah membicarakan baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertumpahan darah. Setelah terjadinya perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10.00. Para undangan dan para warga pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Proklamasi. Bangsa Indonesia menyatakan Kami, Indonesia bangsa Indonesia, kemudahan kekuasaan dengan ini diselenggarakan menyatakan kemerdekaan Indonesia. 1945 atas nama bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945